program akar itu tujuannya apa toh Mas? Kita fokus ke masalah ini. Program akar tujuannya apa yang pertama? Program akar ini di sini bertujuan untuk kita memperlihatkan alur gerak makanan, Mas. Jadi di sini ada beberapa cabang, ada beberapa akar kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kumisnya Pres. Kali ini kita di kediamannya programmer Vicus Lampung Tengah, Mas Rio Saputra. Kali ini kita akan berkunjung di kediamannya. Kita akan lihat-lihat koleksi beliau, sama kita belajar tentang bagaimana merawat bonsai, memprogram bonsai. Oke, kita ikuti keseruan kita hari ini bersama Kumisnya Pres. Ayo seluruh ikuti kami. Ya, ini salah satu koleksi-koleksi beliau. Banyak sekali, nanti ada yang perlu kita bahas ya. Di sini ada soka, ada anting putri dan lain sebagainya, nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, ini programan beliau juga banyak sekali. Cangkokan beringin. Nah, nanti yang kita bahas kali ini akan tentang beringin. Ini cangkokan beringin kimeng. Ya, kita ikuti, kayaknya Mas Rio lagi di belakang. Nah, ini beliaunya lagi ngerjain bonsai. Dari sana aja Mas, shootnya Mas, yang bagus Mas. Waduh, kedatangan tamu. Selamat sore Mas Rio. Wah, ini programmer kita dari Lampung Tengah, programmer Vicus. Oke Mas, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Dari sana mungkin enak pencahayanya. Mas Rio sebelah sini, biar enak samping garap. Ini lagi berantakan, Mas. Ini lagi ngapain Mas? Lagi mau nambah cabang ini, Mas. Mau nambah cabang. Ini bonsai apa ini? Bonsai beringin ya? Beringin kimeng. Beringin biasa kimeng. orang sebut beringin kimeng. Beringin kimeng. Ini sampai dulu dapatnya dari dongkel atau mungkin programan atau seperti apa? Ini dulu murni dari cangkokan, Mas. Oh, dari cangkokan ya? Kita rakit, gabung, terus kita buat batang di sini. Oh gitu. Berapa tahun Mas programan jenengan sampai ya udah hampir 50% ya, masih 30-40% ini ya. Berapa tahun umurnya kira-kira? Ini masih 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun udah seperti ini ya? Ya belum sampai lah. Sebentar lagi bulan 4 lagi 2 tahun. Nah, teman-teman di channel saya itu banyak yang tanya Mas. Untuk gabungan sebesar ini berapa cangkokan yang dibutuhkan? Gitu loh. Kalau saya dulu buatnya hanya 6 sampai 7, Mas. 6 sampai 7 ya. Tapi 6 sampai 7 itu langsung digabung jadinya seperti ini apa disulam lagi? Nanti digabung dulu, ketika atas udah utuh sekitar 1 jengkal kita sortir, kemudian yang nggak kepake itu kita cangkok biasanya untuk ditanam ke lahan selanjutnya, kemudian kita sulam. Oh, kita sulam ya. Wah, berarti banyak ya materi bonsai ya. Terus ini jenengan mau program apa ini? Saya pengen belajar biar teman-teman di channel Kumisnya Pres nanti belajar dan dapat ilmunya apa nih yang sampean lakukan, yang sampean kerjakan, nanti biar kita berbagi. Apa mau seperti apa jenengan coba? Saya sekarang kebetulan lagi mau program akar ya Mas. Oh, program akar ya? Oh, di sini nih. Berarti ternyata bonsainya Mas Rio ini luar biasa banyak lur. Ini lebih gede ya? Ya lumayan Mas. Lebih gede daripada yang tadi ini. Wah, ini sebesar galon ada ini ya? Kurang lebih segitu. Lingkar berapa nih kira-kira perkiraan? Saya masih lingkar 120. 120 ya? Ini juga 2 tahun? Sama? Sama Mas, semua yang di kebun ini berumur 2 tahun. 2 tahun semua ya? Cuma pertumbuhannya itu kan berbeda-beda, jadi ya
pasti ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tergantung kita menanganinya. Oh, enggak. Sampai 2 tahun seperti ini sudahan dari awal semua ya? Iya Mas, karena saya nggak punya bonggol gitu, jadi adanya cangkokan tempat kawan, ya udahlah gitu, kita coba perbanyak gitu kan. Tadinya sih hanya sekitar jadi 50 gabungan, cuma karena kita kembangin cangkok, kita nggak perlu kita turunin lagi, sekarang totalnya ada 120-an Mas. 120 gabungan? Gabungan. Wah, luar biasa. Mas, ini saya mau sedikit tanya ini. Kata sampean dari beberapa bonsai ini gabungan sampean ada yang pertumbuhannya bagus gitu, Ya, benar. ada yang lambat, ada yang gabungnya cepet, ada yang enggak. Faktornya apa sih? Sebenarnya tergantung kesuburan sih. Kesuburan tanah ya? Nah, Kesuburan tanah, kemudian pemupukan dan penyiraman. nah pupuknya apa? Untuk Kalau saya biasa pakai yang organik Mas. organik ya, Ya, tetepan kalau ya, nggak yang bagus ya. kotoran kambing, kotoran sapi. Oh gitu. Oke Mas, mungkin apa ya obrolan kita terlalu panjang nanti karena kalau ngobrol masalah bonsai nggak ada habisnya Mas, Ya, benar. ya kan? Karena namanya ilmu itu banyak sekali. Nah ini kita mau melihat jenengan program akar. Program akar itu tujuannya apa toh Mas? Kita fokus ke masalah ini. Program akar tujuannya apa yang pertama? Program akar ini di sini bertujuan untuk kita memperlihatkan alur gerak makanan Mas. Jadi di sini ada beberapa cabang, ada beberapa akar kan. Nah, akar yang mendominasi cabang biasanya di sini dominan besar atau yang biasa kita sebut itu mempunyai alur ya, belimbing lah kalau orang bilang. Nah itu yang akan kita bentuk di sini. Kalau dia nggak ada alurnya kurang serem Mas diberingin itu. Kurang angker lah Ya, ya, kurang angker. Nah, program akar ini berarti tujuannya membesarkan ini. Nah, kalau akar ini nggak diprogram Mas, nanti minusnya di mana? Nanti dia tumbuhnya nggak beraturan Mas. Jadi kita memang sengaja membuat akar supaya napak gitu Mas. Napak keliling gitu. Jadi akarnya keliling Ya, gitu ya? akarnya keliling napak, kemudian ngalur belimbing gitu Mas. Oh, kalau model bonsai seperti ini Mas, ini apa formal ya istilahnya ya? Formal apa Nantinya informal? akan dibuat formal. Formal ya. Jadi akarnya keliling ya. Nanti stang-stangnya formal sampai perantingan. Ini prosentase berapa persen Mas? 40% ada Mas ya? Ini masih iya sekitar 40%. Sekitar 40% karena planning saya untuk jadi body ini di tahun kelima. Ini Tahun masih kelima. tahun kedua, jadi masih 40%. Ini juga masih banyak yang akan disortir Mas, karena kan ada yang kepakai, ada yang enggak. Nah yang enggak ini kita manfaatkan, kita cangkok, makanya masih kita turun-turunin. Kemudian untuk akar ini Mas, karena ini sumbernya gabungan kan memang pada dasarnya di luar terkadang terlihat utuh, cuma di dalam masih Kosong. benar. Makanya kita keluarkan akar-akar ini hanya sifatnya sementara, nanti kita karpet lagi, kemudian beberapa bulan ke depan kita buka lagi setelah ini nutup gitu. Oh gitu ya. Ini ditarik sambil praktekin nggak apa Mas? Ya, ini ditarik dikeluarkan. aja, dikeluarin. Sebenarnya kita tuh membuat jalan dia Mas, nanti Jalan makannya ya. jalannya agar dia nanti ketika kita program untuk yang ke tahap selanjutnya, ketika dia batang ini udah utuh segini, nah ini kita nggak susah Mas, karena nanti endingnya semua ini tetap saya pot gitu. Oh, nantinya ke pot ini masih di ground lah ya istilahnya ya. Nah, ketika sudah utuh semua body, kita ngeluarin akar biar memperlihatkan karakter belimbingnya. Nah, kita nanti tetap menggunakan pot untuk dia lebih fokus gitu. Jadi di bawahnya itu terhalangi sedikit lah makanannya, tapi yang keluar itu nanti akan bebas mendapat asupan makanan sehingga proses pembesarannya akan lebih cepat. Oh, Ini sifatnya hanya sementara sih Sementara Mas. ya? Kita nanti berapa ketika lama Mas biasanya Mas? kurang lebih 6 sampai 1 tahun sih, Mas.
6 sampai 1 tahun ya. Ya 6 bulan sampai 1 bulan tahun. sampai 1 tahun. Ini ibaratnya nanti juga akan disortir ketika sudah tutup, kita sortir, kita pakai yang ala kadarnya, yang memang mau difokuskan untuk pembesaran. Oke. Kali 6 meter lah. Mas, lanjut yang tadi Mas, kayaknya udah ngerjain sesuatu tadi. Ini tadi ngapain Mas? Narik akar gitu ya? Ya, kita susun biar keluar melewati bata ini. Tujuannya nanti ketika dia mengalami kesuburan, akar turun ke bawah, mentok dengan bata ini, dia nanti akan membesar dan narik batang ini Mas, biar kelihatan alurnya. Cuma hanya sementara sih, untuk lebih maksimalnya nanti akarnya disortir gitu. Tapi kan karena ini masih tahap belum sortir, kita hanya menyuburkan karena kondisi batang masih belum utuh. Jadi sortirnya nanti masih lama. Oh, jadi ini dikasih bata ini fungsinya biar dia narik di luar bata ini ya? Ya benar. Terus nanti ini ada pengembungan lah, Ya, pembesaran benar. di Pemekaran. bagian akar ini. Jadi nanti akar ini jadi batang berarti ya? Atau gimana? Tetap akar Mas, cuma lebih nyambung dengan batangnya. Jadi alur gerak makanannya, pengembungan belimbing alur batangnya nanti terlihat. Oh gitu. Dan ini nanti disortir, untuk sekarang Ini belum. akar ini kan tadi sama tarik ini semua nih. Iya. Saya lihat sama tarik ini semua keluar semua. Ini nariknya harus satu-satu, apa nanti digerombol, ditali, apa didiemin seperti ini? Sementara dibebaskan aja Mas, jangan ditali karena kita masih tahap penyuburan. Takutnya nanti ketika dia mendapatkan sedikit penyiksaan, nanti pertumbuhannya kurang maksimal. Oh gitu ya. Berarti emang ini sengaja ditarik, cuman penarikan ditata, keliling benar. akarnya di luar bata biar ini gede. Nah tadi saya juga lihat Mas, sampean maku lah ya. Ada beberapa yang dipaku, ditata, kok pakai paku gitu loh.
Oh, iya. Gimana kok pakai paku? Terus nanti pakunya itu dilepas atau enggak gitu loh? Atau Jadi, dibiarin aja? Fungsi paku di sini sebagai penahan mas, karena kan di sini ada akar nih. Di antara rongga-rongga ini kita masukkan akar. Jadi akar ini berfungsi juga untuk membantu nutupnya batang. Jadi kalau akar ini nggak kita tahan dengan paku, nanti akarnya keluar mas. Karena kena tarikan bisa seperti ini, keluarnya seperti Oh ini. gitu ya, jadi nggak nempel pada batang ya? Jadi biarkan kita tahan dengan paku. Ketika dia pengembungan, nanti dia hanya di sini aja dan dia menutup karena terhimpit dua batang, dia nanti menutup seperti batang gitu, nanti utuh dia mas. Oh, jadi paku ini fungsinya nanti untuk penataan akar, rongga-rongga ruang yang kosong biar tertutup oleh akar. Ini nanti dilepas mas. Dilepas Kalau ya? nggak dilepas, kasihan pohonnya gitu. Oh gitu. Kalau udah gabung atau udah nempel Ya, atau kita lepas. kita lepas. Ya. Oke. Setelah ini mas, setelah ini kan nanti banyak ya kawan-kawan sahabat bonsai. Setelah proses akar ini nanti ada proses-proses yang lainnya pasti ya. Banyak mas. Untuk hari ini kita bahas proses program akar ya kan. Nah setelah kita tarik mas, ini kan nggak mungkin toh cuma ditarik terus didiemin aja kan, nggak mungkin. Nah setelah ditarik seperti ini diapakan mas? Apakah ditambah pupuk atau ditimbun tanah atau seperti apa? Tadi kan sudah ditarik semua. Nah kemudian tahapan berikutnya seperti apa? Ini nanti setelah kita rapikan, akar semua kita keluarkan, kita pasang karpet mas. Kita timbun lagi, di sini kita tambah media beserta pupuk. Gitu. Tujuannya yaitu biar dia cepet nyatu dan menjadi batang. Oh nyari makan. Ada mas yang sudah di Karpet. karpet? Ada mas banyak Ada ya? di sekelilingnya. Oke lihat nanti kita lihat. Coba kita lihat lur yang sudah pakai karpet. Oh iya, ini beberapa sudah karpet. Ada kopinya juga sama gorengan ini. Wih mantap. Oh ini mas ya? Iya. Ini. Ini juga sudah dari sini mas mukanya. Sudah di karpet ya. Oh yang belakang-belakang tadi itu juga sudah diprogram akar berarti ya, yang Iya. karpet merah-merah itu ya. Ini tadi awalnya seperti yang di sana tadi ya? Ya sama aja mas, cuma kan di sini, nah seperti ini akar yang kita selipin di sela-sela rongga, kita paku, nah udah jadi batang seperti ini kan. Jadi dia membantu menutup rongga-rongga juga. Nah akarnya juga kelihatan udah mulai jalan mas, membentuk alur-alur. Ini tinggal menunggu waktu. Oh jadinya seperti ini mas ya? Gerot lah ya istilahnya ya? Ya, Jadi gerot ya. Tadinya juga dipaku, akarnya ditutup, jadi batang lah ya istilahnya. Jadi badan. Jadi badan dia ya. Ketika akar rongga-rongga yang tertutup tadi ditutup oleh akar yang nyulur. Nah mas, saya juga kan ini pemain pemula mas saya ini mas. Nah, ya. Pemain pemula di bonsai. Saya melihat juga ada istilah program akar, istilahnya akar sulur. Oh, Bedanya apa dengan akar yang di sini? Akar gantung apa akar sulur itu ya? ya. Jadi perbedaannya gini mas, kalau kita bermain akar gantung, ya ini semua sebenarnya ya dasarnya akar gantung karena tumbuhnya kan dari atas. Nah, Kita turunin, ketika dia udah nyatu kita potong kan. Nah itu syaratnya harus kondisi pohon ini sehat, utuh gitu mas. Nah ini kan dulunya nggak seperti ini mas, ini kan kita memang kita sortir, kita pilih yang mau dipakai, kita fokuskan yang mau untuk pembesaran. Kalau dulu posisinya tinggi mas, sekitar 4-5 meter. Nah itu fungsinya ya ketika kita pakai akar sulur, produksi asupan makanannya di atas juga harus kuat. Karena yang untuk menghidupi akar sulur cepat nempel, itu memang dalam kondisi subur, sehat, tanpa proses pemotongan, penyangkoan gitu. oh gitu. Kalau kita berharap akar gantung dari sini dengan kondisi batang dipotong seperti ini atau dicangkok, dia nggak akan tumbuh mas. Jadi perkembangannya kurang. Jadi memang harus utuh. harus utuh dulu. Subur, baru bermain akar gantung untuk menjadikan batang bisa. Oke. Terima kasih mas untuk pencerahan hari ini. Ya. Lor, kapan-kapan nanti kita lanjut lagi karena ini banyak lagi program-program yang harus
kita belajar di sini karena di sini banyak sekali bonsai-bonsai yang programan. Ini agak sedikit mas, apa namanya, intermezzo lah buat teman-teman yang apa namanya pecinta bonsai ini. Dengan melihat channel Kumisnya Pres, terus pengen main ke sini, pengen belajar, boleh mas ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Karena yaitu kita bersifat ilmu itu abadi. Jadi kalau memang bermanfaat bagi kawan-kawan, kita bisa sharing atau bisa berbagi pengalaman. Oke lor, kalau teman-teman pengen belajar silahkan berkunjung ke kediamannya Mas Rio Saputra. Beliau ini salah satu programmer Ficus di Lampung Tengah. Nah kalau mau beli mas, nah wah aku pengen lah, karena kalau ibaratnya ngomong program dari awal, dari cangkokan nunggu 2 tahun lama. Kalau mas aku tak nempel sih mas, pengen beli 1 apa 2, nah boleh apa enggak? Gimana? Itu kepuasan ya, karena saya pengennya gini mas, saya membuat bahan itu kedepannya untuk bisa progresnya lebih baik gitu. Saya nanti jualnya di tahun kelima mas. Oh tetap tahun kelima ya? Berarti karena, belum boleh? Intinya belum boleh lah ya? Belum. Tapi kalau untuk yang lain yang misalnya udah dirasa menurut saya layak, ya nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa yang layak juga bisa. Cuma kalau untuk yang programan ini masih jalan 2 tahun, akan kita maksimalkan sampai 5 tahun agar si pembeli puas dan si pembuat juga puas. Oh gitu. Jadi buat teman-teman sahabat bonsai, kemarin ada yang tanya, Mas tolong kirimin foto-foto gabungan sih, saya pengen beli. Jadi gini lor, jadi para programmer bonsai di Lampung Tengah ini masih banyak yang belum sempurna. Jadi ketika mau di Lego, lebih baik kawan-kawan main ke sini ngeliat mana yang serak, mana yang cocok, tetap boleh. Cuman untuk programan dari awal, takutnya kawan-kawan tidak puas ketika nanti cuman main jasa kirim. Jadi seperti itu mas ya. Oke, terima kasih Mas Rio karena sudah menyempatkan waktunya ngobrol bareng Kumisnya Pres dan kawan-kawan. Sudah berbagi ilmunya, udah nyiapin kopi sama gorengannya, ini istimewa sekali. Pembelajaran hari ini program akar dan melihat kebun kimangnya Mas Rio. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like channel Kumisnya Pres, subscribe, kemudian share jika ini bermanfaat. Dan pesan Kumisnya Pres, budidaya bonsai itu asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Oke. Salam sukses. Sukses. Nah, ini lurus. Ditempel, kemudian kita tahan dengan paku. Ketika sudah menyatu, atasnya potong. Jadi 3 teknik nambal itu semua bisa, cuma tergantung